Marc Marquez mengungkapkan bahwa ia sengaja mengubah gaya balapnya untuk musim MotoGP 2025. Meski mengakui bahwa gaya lamanya lebih indah, Marquez kini fokus pada efisiensi dan konsistensi untuk tetap berada di puncak. Sepanjang kariernya, Marquez dikenal dengan gaya balap yang spektakuler, teknik elbow down yang revolusioner, aksi geser ban di setiap tikungan, dan keberaniannya mencari batas maksimal hingga seringkali terjatuh dalam sesi latihan. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi di seri pembuka MotoGP 2025 di Thailand. Marquez memenangi 2 balapan tanpa sekalipun terjatuh. Ducati Desmosed GP 24,5 miliknya tetap terkendali sempurna sepanjang akhir pekan. Saya banyak bekerja di musim dingin ini untuk membuat gaya balap saya lebih bersih, ujar Marquez penuh percaya diri kepada DAZN. Saya bukan anak muda 20 tahun lagi, sekarang saya 32. Saya harus lebih cerdas dalam mengelola jatuh, menjaga kondisi tubuh saya. Karena itulah saya harus berkendara dengan lebih rapi dan mengatur energi saya dengan baik. Marquez mengakui bahwa gayanya dulu lebih dramatis, tetapi setelah pelajaran dari musim lalu, ia sadar bahwa gaya baru ini adalah kunci kesuksesan. Saat kualifikasi, saya masih bisa lebih agresif, tapi semuanya harus dilakukan secara bertahap. Langkah demi langkah, saya akan semakin kuat. Selama ini, Marquez selalu unggul di tikungan kiri, tapi tikungan ke kanan menjadi tantangan besar baginya di musim lalu. Ia menyadari bahwa pembalap seperti Francesco Bagnaia lebih unggul di area tersebut dan Marquez tidak mau tertinggal. Saya benar-benar fokus memperbaiki tikungan kanan, katanya penuh tekad. Saya banyak mengamati Francesco Bagnaia karena dia luar biasa di sana. Tapi saya juga belajar dari saudara saya, Alex Marquez. Hasilnya, perkembangannya luar biasa. Sekarang saya kehilangan lebih sedikit waktu di tikungan kanan dibanding sebelumnya. Target saya bukan hanya menjadi lebih cepat, tapi lebih konsisten. Marquez juga melakukan analisis mendalam dengan menonton banyak video untuk memahami teknik terbaik dari para rivalnya. Saya mempelajari cara mereka menggerakkan tubuh kaki dan bagaimana mereka menggunakan rem. Saya masih harus terus bekerja keras agar semakin konsisten. Namun, instingnya sebagai pembalap agresif masih belum sepenuhnya hilang. Terkadang, naluri saya masih ingin kembali ke gaya balap lama. Tapi kita lihat saja apakah saya bisa mempertahankan gaya baru ini sepanjang musim ini. Marc Marquez siap untuk musim 2025 dengan gaya baru dan tekad baja. Bisakah ia kembali mendominasi? Kita nantikan aksinya di lintasan. Marc Marquez kembali menunjukkan mental juaranya jelang MotoGP Argentina 2025. Pembalap Ducati ini mengakui adanya perubahan besar dalam pola pikirnya, dan itu terlihat jelas dari performanya yang luar biasa di seri pembuka 2 pekan lalu. Baby Alien langsung menggebrak MotoGP 2025 dengan performa dominan di GP Thailand. Tak tanggung-tanggung, ia menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Seolah belum cukup, Marquez juga tampil beringas di kualifikasi dengan merebut pole position, menegaskan bahwa dirinya benar-benar siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Apa yang ditampilkan Marquez benar-benar kontras dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang masih kesulitan beradaptasi dengan musim baru.
Murid kebanggaan Valentino Rossi itu harus berjuang keras sebelum akhirnya finish di posisi ketiga baik di sprint race maupun balapan utama. Kini kesempatan besar kembali terbuka lebar bagi Marquez. MotoGP Argentina 2025 akan menjadi ajang pembuktian berikutnya. Namun meski tampil perkasa di seri pembuka, Marquez justru menegaskan bahwa ia kini memiliki pandangan yang berbeda soal kemenangan. Jika 5 tahun lalu kemenangan adalah hal yang biasa baginya, kini ia menganggap setiap kemenangan sebagai sebuah anugerah dan momen luar biasa. Perubahan ini tentu tak lepas dari perjalanan panjangnya melewati masa sulit akibat cedera parah yang ia alami pada musim 2020. 5 tahun lalu sebelum saya mengalami cedera, menang adalah hal yang biasa bagi saya, ujar Marquez dikutip dari Motosan. Tapi setelah menjalani 4 atau 5 kali operasi, hari ini saya melihatnya sebagai sesuatu yang spesial. Cedera fatal saat masih membela Repsol Honda sempat membuatnya berpikir untuk pensiun. Namun bukannya menyerah, Marquez justru mengambil keputusan berani dengan hijrah ke Gresini Racing pada 2024, meskipun kontraknya dengan Honda masih tersisa 1 musim. Keputusan itu terbukti sebagai langkah cerdas. Meski hanya dibekali motor Ducati versi tahun sebelumnya, Marquez sukses menemukan kembali sentuhan terbaiknya. Sepanjang MotoGP 2024, ia berhasil naik podium 10 kali dan mencetak 3 kemenangan, membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di dunia. Kini bersama tim pabrikan Ducati, Marquez kembali berada di jalur perebutan gelar juara dunia. Dengan penuh percaya diri, ia siap kembali mendorong dirinya hingga batas maksimal untuk terus berkembang dan meraih kejayaan. Sampai saat itu saya menjalani balapan yang luar biasa dan sekarang saya kembali memacu diri saya hingga batas tertinggi demi terus berkembang, ujarnya penuh keyakinan. Pada musim 2024 saya berhasil melakukan hal tersulit, yaitu kembali dan menang bersama Gresini Racing setelah semua cerita patah tulang itu. Tak bisa dipungkiri pengalaman pahit akibat cedera membuat Marquez lebih matang dalam menghadapi balapan. Namun satu hal yang tidak berubah, semangat juangnya yang tak tertandingi. Dulu ketika saya berusia 20-an, saya siap untuk jatuh beberapa kali hanya demi melaju secepat mungkin, ungkapnya. Namun setelah memahami apa artinya cedera, saya menghadapinya dengan lebih tenang. Kini saya mengambil risiko dengan lebih cerdas, karena itu adalah bagian dari pekerjaan saya. MotoGP Argentina 2025 kini sudah di depan mata. Dengan mentalitas yang lebih kuat, semangat juang yang tak tergoyahkan, dan performa yang semakin menggila, Marc Marquez siap menggebrak kembali dan membuktikan bahwa ia masih menjadi penguasa lintasan. Marc Marquez langsung menunjukkan tajinya di musim 2025 bersama tim pabrikan Ducati. Di MotoGP Grand Prix Thailand, ia tampil luar biasa dengan menyapu bersih 2 balapan dari posisi pole. Sebuah pernyataan tegas bahwa sang juara siap bertarung. Kini MotoGP bersiap menuju Argentina akhir pekan ini, kembali ke Termas de Rio Hondo setelah absen sejak 2023. Tapi bagi Marquez, ini adalah momen besar. Ini pertama kalinya ia kembali ke sirkuit tersebut sejak 2019. Cedera berkepanjangan pandemi COVID yang membatalkan balapan pada 2020 dan 2021, serta pemotongan anggaran pemerintah yang membuat edisi 2024 batal, semua itu membuat Marquez absen cukup lama dari Argentina. Namun sekarang dia kembali dan ini adalah tempat di mana dia pernah menunjukkan dominasinya secara mutlak.
Tahun 2019, saat masih membela Honda, Marquez tampil ganas dengan kemenangan 9,816 detik di depan rival-rivalnya. Bahkan saat memasuki lap terakhir, ia unggul 12,408 detik, sebuah dominasi yang benar-benar luar biasa. Kondisi trek di Argentina dikenal kotor dan berdebu, dan ini adalah sesuatu yang justru menguntungkan Marquez. Dia sudah membuktikannya tahun lalu di Aragon, ketika situasi lintasan serupa justru memberinya keunggulan atas yang lain. Jurnalis senior Crash Lewis Duncan berbagi pendapat di episode terbaru Crash MotoGP Podcast saat ditanya bagaimana balapan Argentina akan berjalan. Jujur saja, ini akan sangat mirip dengan Thailand, katanya. Kalau kita lihat sejarah Argentina, siapa pebalap yang biasanya tampil cepat di sana? Jawabannya jelas, dua bersaudara Marquez. Terakhir kali Mark balapan di sini tahun 2019, dia mengalahkan Valentino Rossi dengan selisih hampir 10 detik. Hanya dalam 2 atau 3 lap, dia sudah unggul 2 detik. Benar-benar gila. Yang membuat sirkuit ini unik bukan hanya layoutnya, tapi juga kondisi trek yang selalu kotor. Sudah beberapa tahun sejak kita terakhir ke sana. Jadi ini adalah kondisi sempurna bagi Marc Marquez. Sebagai perbandingan, lihat Aragon tahun lalu. Trek kotor, minim grip, tapi justru itulah yang membuat Marquez semakin berbahaya. Dia punya naluri luar biasa dalam membaca cengkeraman ban. Mengalahkannya, itu akan jadi tantangan besar. Aku tidak ingin terdengar pesimis, tapi jujur saja, itu akan sangat sulit. Sekarang, dia sudah melewati balapan pertamanya dengan Ducati, sudah merasakan kemenangan di Thailand, sudah menyingkirkan rasa gugup awal. Dan kini dia tahu persis apa yang bisa dia lakukan dengan motor ini. Di Argentina, dia akan lebih santai. Dan ketika Marquez dalam kondisi tenang dan percaya diri, itu adalah kabar buruk bagi rival-rivalnya. Crash Social Media Manager sekaligus pembawa acara podcast, Jordan Morland, menambahkan, ketika Marquez sudah masuk ke mode flow state-nya, saat dia sudah merasa klik dengan motornya, itulah saat dia menjadi yang paling berbahaya. Sulit dipercaya bahwa ini adalah pertama kalinya dia kembali ke Argentina sejak 2019, 6 tahun lalu, karena cedera, pandemi COVID, dan berbagai faktor lainnya. Lihat siapa yang naik podium saat itu, Valentino Rossi dan Andrea Dovizioso. Itu benar-benar era yang berbeda. Dan sekarang Marquez kembali. Marquez akan datang ke balapan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Aragon tahun lalu adalah referensi yang jelas, trek kotor, kondisi sulit, tapi itu justru menjadi keunggulannya. Pertanyaannya, siapa yang bisa mendekatinya? Akankah ini menjadi pertarungan antara dua bersaudara Marquez? Atau Marco Bezzecchi akan muncul sebagai penantang kuat dengan Aprilia? Bagi Pecco Bagnaia, ini bukan trek yang ramah. Hasilnya di sini seringkali mengecewakan. Bahkan setelah balapan di Thailand, dia sudah mengisyaratkan bahwa dia tahu betapa kuatnya kedua bersaudara Marquez di 2 seri berikutnya. Paddock MotoGP adalah tempat di mana ketegangan dan strategi seringkali membayangi momen-momen spontanitas. Namun, di Grand Prix Thailand baru-baru ini, sebuah momen yang diambil dalam Inside Ducati Lenovo Team. Sebuah web series baru yang menunjukkan kehidupan sehari-hari tim di akhir pekan balapan, menimbulkan kehebohan yang tak terduga. Bagian pertama dari produksi ini membawa kita kembali ke akhir pekan yang sempurna bagi Marc Marquez, di mana ia meraih posisi terdepan, kemenangan di sprint,
dan kemenangan di balapan hari Minggu. Di tengah-tengah semua euforia tersebut, sebuah pelukan emosional antara Marquez dan teknisi kepercayaannya, Santi Hernandez, terlihat jelas sebagai gerakan simbolis dalam babak baru karier pembalap Spanyol ini di kelas utama. Marquez dan Hernandez telah berbagi lebih dari 1 dekade kesuksesan, tantangan, dan keterlibatan di Honda. Bersama-sama mereka memenangkan 6 gelar MotoGP, mengatasi cedera, perubahan regulasi, dan evolusi teknologi di kategori ini. Hubungan antara pembalap dan kepala mekaniknya lebih dari sekadar data dan telemetri. Hubungan ini merupakan ikatan kepercayaan yang dibangun di atas kemenangan dan kesulitan. Dengan kepergian Marquez dari Honda dan kedatangannya ke tim satelit Ducati, Gresini Racing, perpisahan antara keduanya menjadi resmi. Hernandez tetap bersama tim resmi perusahaan asal Jepang tersebut, sementara Marquez memilih tantangan baru dengan Desmo Sedici. Perpindahan ini menandai berakhirnya sebuah era di mana keduanya menjadi protagonis dari salah satu aliansi tersukses dalam sejarah MotoGP. Pelukan antara Marquez dan Hernandez tidak luput dari perhatian. Momen yang singkat namun penuh makna ini menunjukkan rasa hormat dan persahabatan yang tetap terjalin di antara mereka meskipun telah berpisah secara profesional. Dalam dunia kompetisi di mana setiap milidetik sangat berarti dan tekanannya konstan, gerakan-gerakan ini merupakan pengingat akan sisi yang lebih manusiawi dari olahraga. Sumber yang dekat dengannya memastikan bahwa Hernandez tidak berhenti mengikuti perkembangan Marquez dalam petualangan barunya bersama Ducati. Meskipun mereka tidak lagi bekerja sama, namun hubungan mereka masih tetap terjaga. Di sisi lain, Marquez menegaskan bahwa ia masih sangat menghargai tim yang telah berbagi banyak musim dengan dirinya di Honda. Terlepas dari kesulitan-kesulitan yang ia alami di tahun-tahun terakhirnya di sana. Setelah pertemuan tersebut, Marquez kembali ke pit box Ducati, di mana ia merayakan penampilannya yang sempurna bersama timnya. Di sisinya ada 2 sosok penting dalam rombongannya, manajernya Jaime Martinez dan pelatih fisiknya Jose Luis Martinez, yang telah menjadi pilar penting dalam karier dan evolusinya di kejuaraan. MotoGP 2025 siap mengguncang dunia balap dengan perubahan besar yang menjanjikan musim penuh adrenalin. Perekrutan pembalap baru yang mengejutkan, tim-tim yang terus berkembang, dan persaingan semakin panas membuat setiap balapan jadi medan pertempuran tanpa ampun. Di tengah hiruk-pikuk ini, Pol Espargaro menemukan ritme sempurna antara perannya sebagai pembalap penguji KTM dan komentator di DAZN. Dalam wawancara eksklusif dengan Mundo Deportivo, Espargaro berbagi pandangannya tentang perkembangan MotoGP, persaingan sengit, dan apa yang bisa terjadi di masa depan. Salah satu pergerakan terbesar musim ini adalah kedatangan Marc Marquez di Ducati, dan ini bukan sekadar perpindahan biasa. Menurut Espargaro, juara dunia 8 kali itu bertaruh besar. Marc mengambil risiko besar saat ini. Jika dia berhasil, dia akan sangat bahagia. Tantangan bagi Marquez beradaptasi dengan motor barunya. Tapi dengan bakat dan tekadnya yang luar biasa, tidak ada yang bisa mengesampingkan peluangnya untuk merebut gelar juara. Balapan di Thailand menghadirkan duel sengit. Marc Marquez tampil luar biasa mengalahkan adiknya Alex Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia untuk meraih kemenangan yang spektakuler. Tapi drama belum selesai.
Tekanan ban jadi faktor kunci di balapan ini membuat persaingan semakin menegangkan. Bagnaia yang sempat mendekati Marquez akhirnya tertinggal 2,3 detik di garis finish. Namun Bagnaia yakin Marquez sengaja menahan kecepatan sepanjang balapan dan hanya bermain-main dengan mereka. Saya mencoba mengejar mereka, tapi rasanya seperti menonton film. Begitu Mark memutuskan untuk melaju, dia langsung memberi saya jarak 2,3 detik dalam 3 putaran.